Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya akan menjelaskan aspek kedua dari segitiga CIA pada keamanan informasi, yaitu integrity atau integritas. Apa itu integrity dan bagaimana hubungan antara data dengan integrity ini, serta bagaimana melindungi integritas dari sebuah data, kita akan bahas satu persatu di video ini. Integritas atau integrity itu jika kita artikan per kata adalah keutuhan, kejujuran, dan ketulusan. Maksudnya di sini adalah sebuah kualitas dalam kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Jika kita hubungkan dengan sifat di personil kita, kualitas kejujuran di dalam diri kita itu akan sangat besar. Sehingga kita tidak akan berani berbohong, tidak akan berani melakukan tindak kejahatan, bahkan sampai dengan mengambil yang bukan hak milik kita sendiri. Orang-orang yang mempunyai sifat integritas ini biasanya sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, tidak pernah melakukan korupsi, tidak pernah berbohong, dan jika dia melakukan sesuatu atau tindakan yang berlawanan dengan moralnya, dia tidak akan melakukan tindakan tersebut. Nah, jika kita sudah tahu integritas itu adalah sebuah kejujuran, apa hubungannya dengan data atau informasi yang ada di dunia digital saat ini? Sebuah data juga mempunyai nilai dari integritas. Jika kita definisikan data integritas ini apa, maka di sini dikatakan bahwa integritas ini merupakan salah satu dasar dari aspek keamanan informasi yang merujuk kepada akurasi dan konsistensi dari sebuah data yang disimpan di database, data warehouse, data mart, atau struktur lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa data itu mempunyai tingkat akurasi dan tingkat konsistensi yang baik. Tetapi jika data tersebut sudah mengalami perubahan oleh orang yang tidak berhak atau sudah tidak akurat lagi, maka bisa dikatakan integritas dari data tersebut sudah menurun. Nah, integritas data ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah proses atau sebuah kondisi atau sebuah fungsi yang sering kita kaitkan dengan kualitas data. Sebuah proses di sini maksudnya adalah integritas data itu memverifikasi bahwa data tetap tidak berubah dalam perjalanan mulai dari pembuatannya sampai dengan penerimaan data tersebut. Jadi pada saat pertama kali data dibuat, terus dikirim sampai dengan tujuannya, maka data tersebut tidak pernah berubah. Istilah ini disebut dengan konsisten. Kalau kondisi maksudnya adalah integritas data adalah ukuran validitas dan ketepatan dari objek data tersebut. Nah, kondisi ini berhubungan dengan seberapa tepat data ini bisa sampai ke tujuannya. Istilah ini disebut dengan accuracy atau akurat. Dan yang terakhir, sebuah fungsi biasanya dikaitkan dengan masalah security atau keamanan, di mana layanan integritas data ini mempertahankan informasinya persis seperti yang dimasukkan dan diaudit untuk menegaskan keandalannya. Jadi, pada saat kita menginputkan sesuatu ke dalam data, lalu data tersebut kita kirimkan kepada orang lain, maka hasil dari data tersebut haruslah sama dengan apa yang kita inputkan. Sehingga, jika kita lihat dari proses, kondisi, dan fungsinya, yang mempengaruhi integritas dari sebuah data itu ada 4 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah complete, accurate, konsisten, dan secure. Jika sebuah data mempunyai nilai integritas, maka akan ada beberapa ancaman yang bisa mempengaruhi nilai integritas tersebut, sehingga data tersebut menjadi tidak akurat, tidak komplit, tidak konsisten, dan tidak aman. Beberapa ancaman yang mempengaruhi integritas data ini adalah data corruption, data modification, dan unauthorized disclosure. Data corruption di sini maksudnya adalah jangan sampai ada data yang rusak atau yang error gara-gara kesalahan sistem atau kesalahan pengguna atau kesalahan database-nya. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah merasakan data corruption. Pada saat kita mengcopy file dari komputer teman ke komputer kita, pada saat dibuka ternyata error atau korup. Jika data corruption itu bisa kita lihat atau kita bisa deteksi, jika data modification secara kasat mata kita tidak bisa melihat perubahan pada data tersebut. Ini sangat berbahaya sekali.
Artinya, dengan teknik-teknik tertentu, orang lain bisa melakukan modifikasi terhadap data tersebut. Dan yang terakhir adalah, orang yang tidak berhak itu bisa memblow up atau menyebarkan data-data yang seharusnya tidak boleh dipublish. Sehingga ketidakakuratan atau ketidakutuhan dari sebuah data itu bisa mengakibatkan dampak atau kejadian bagi data kita atau organisasi tersebut, baik melalui error dari sebuah program maupun melalui peretasan dari orang-orang yang tidak berhak. Sehingga dengan ancaman-ancaman tersebut, orang-orang mulai berpikir bagaimana cara melakukan perlindungan terhadap ancaman tersebut, supaya integritas data semakin baik. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan data encryption, atau menggunakan teknik enkripsi, di mana dengan enkripsi ini kita bisa melindungi data yang ingin kita kirim dengan mengubah data tersebut menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Walaupun data kita bisa dicuri oleh orang lain, tetapi orang tersebut tidak bisa melihat isi asli data kita. Yang kedua, kita menggunakan cara data backup, di mana data yang kita backup itu disimpan di tempat yang lain. Sehingga walaupun terjadi kehilangan, modifikasi, atau perubahan data, data yang aslinya masih tetap tersimpan di tempat yang aman. Cara yang ketiga, kita bisa mengaktifkan fungsi access control, di mana pada access control ini kita mengizinkan siapa yang boleh mengedit, siapa yang boleh melihat, dan siapa yang boleh mengelola data tersebut, sehingga privilege-nya jelas. Pada saat ada yang merubah data, akan kelihatan siapa user yang merubah data tersebut. Jika ada yang menghapus data, maka akan terlihat siapa user yang menghapus data tersebut. Cara yang keempat adalah menerapkan teknik input validation atau validasi inputan, di mana dengan adanya input validation ini kita bisa mencegah pada saat salah melakukan inputan. Contohnya, pada saat saya ingin memasukkan nomor telepon ke dalam database, inputan yang seharusnya itu adalah angka atau digit. Tetapi pada saat saya memasukkan huruf atau alfabet, seharusnya sistem akan menolak inputan tersebut karena tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan cara yang terakhir adalah data validation, di mana data validation ini kita bisa memastikan bahwa data yang kita transmisikan itu bebas dari korup. Sehingga pada saat data tersebut sampai ke tujuan, data itu tidak ada korup atau kesalahan sama sekali. Nah, inilah penjelasan tentang integritas dari data, atau aspek kedua dari segitiga CIA yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Akhir kata, jaga baik-baik integritas dari data kita, jangan sampai data kita dapat dimodifikasi oleh orang lain sehingga menjadi tidak akurat. Terima kasih sudah menonton dan mendukung video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.